Wahyu ya. Nah, roomnya masih yang sama, yang mau bergabung. Bu Wahyu, Ya, apakah sudah siap Ibu Wahyu? Kalau sudah siap, nanti akan saya serahkan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Siti Khadijah. Roomnya sudah siap. Kemudian, apakah Ibu sudah jadi host, Ibu Wahyu? Sudahkah? Hostnya sudah. Oke, berarti sudah ready. Oke, saya persilahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Siti Khadijah, untuk memimpin jalannya presentasi kita. Oke. Terima kasih Ibu Siti Aisyah yang hari ini berperan sebagai moderator. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu yang menjadi host di waktu sesi ketiga ini adalah yaitu Ibu Siti Aisyah yang tadi membuka acara ya. Beliau lahir di Pangkal Pinang 16 September 1989 dan mengajar di SMK Negeri 1 Sungai Liat. Saya sendiri di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, saya Siti Khadijah. Saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok. Nah, di sini kita akan mendengarkan materi mengenai kewirausahaan dari Ibu Wahyu Hidayati. Beliau lahir di Tanjung Pandan, tanggal 22 November 1982. Alamatnya Jalan SMP Regina Pacis, Pal 1, Tanjung Pandan, Belitung. Mengajar di SMK Yaprabel 2 Tanjung Pandan dengan materi yang diampu produk kreatif dan kewirausahaan. Kepada Ibu Wahyu dipersilahkan untuk sharing materinya. Silakan Bu Wahyu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anak-anak yang masih hadir pada webinar hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Wahyu Hidayati. Saya mengajar di SMK Yaprabel 2 Tanjung Pandan. Nah, pada hari ini kita sedikit sharing aja deh, lebih ke sharing karena materinya memang nggak terlalu banyak dan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari pun sudah sering kita dengar ataupun sudah sering sekali kita lihat. Baik. Mungkin langsung saja materi kita hari ini kaitannya dengan dunia usaha. Di mana para wirausahawan itu harus memahami ataupun minimal bisa lah membedakan agar nantinya produk yang mereka hasilkan itu bisa lebih menarik minat konsumen ataupun masyarakat. Baik. Sudah masuk ya, Bu Ais? Maaf Bu Siti? Iya, sudah Bu. Sudah ya? Oke. Nah, materi pada pagi hari ini yang Ibu ambil yaitu mengenai desain dan kemasan produk. Nah, desain seperti kita tahu kalau dilihat dari pengertian dalam tata bahasa itu adalah proses untuk menciptakan desain produk terbaru yang nantinya akan dijual perusahaan kepada konsumennya. Nah, konsep untuk menciptakan desain sangat luas. Pengembangan ide yang mengarah pada produk penting dilakukan. Kenapa? Karena dalam dunia usaha, untuk menciptakan suatu produk, ketika produk itu sudah ada, maka kita harus bagaimana caranya
bagaimana caranya membuat masyarakat ataupun konsumen, calon konsumen kita itu tertarik terhadap produk yang kita ingin tawarkan. Nah, desain di sini misalnya dari segi pendekatan seorang desain, pendekatan sistematisnya itu seorang desainer produk akan mengonsep serta mengevaluasi berbagai macam ide serta mengubahnya menjadi sebuah penemuan yang lebih nyata. Di sini peran seorang produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ragam ilmu, pengetahuan, desain grafis, dan teknologi guna menciptakan produk baru yang nantinya bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kalau saya lebih suka nunjukin lebih ke apa ya, hal nyata ya. Nah, misalnya seperti ini, desain minuman. Memang kebetulan ini adalah apa namanya produk misalnya madu. Nah, karena dia madu, maka si pemilik brand ini sendiri menggunakan apa namanya ini, menunjukkan bahwa ini, kelihatan nggak? Kurang lebih seperti ini. Nah, mereka berpikir bagaimana caranya agar masyarakat atau konsumen itu tahu bahwa ini isinya adalah madu, gitu. Jadi didesain. Atau seperti contoh misalkan kayak di sini teh celup dengan desain seperti ini dengan warna yang merah, sosro. Nah, itu salah satu upaya perusahaan, terutama bagian desainernya untuk memberikan desain produk ini agar lebih menarik dan orang pasti akan membayangkan alangkah nikmatnya meminum satu cangkir teh gitu. Kemudian apa sebenarnya manfaat dari desain itu sendiri? Nah, manfaat yang pertama adalah untuk mempercepat setiap pekerjaan. Karena sebuah pekerjaan terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun dengan adanya desain produk, pekerjaan lebih bisa dipersingkat, terutama menggunakan teknologi desain grafis. Lalu yang kedua adalah untuk menyampaikan pesan tersembunyi dalam bentuk grafis. Hal ini bisa dilihat dengan desain produk tertentu yang memiliki pesan tersembunyi. Misalnya tanda, huruf, warna, ya. Biasanya kalau produk-produk itu mereka punya ciri khas. Nah, untuk menampilkan ciri khas itu, maka mereka berupaya untuk membuat desain yang bisa dilihat, bisa dimengerti oleh calon konsumen. Kemudian yang ketiga, yaitu desain produk dibuat agar produk yang dijual menjadi lebih menarik dan unik. Bila produk tampak menarik, pastinya harga jual produk tersebut menjadi meningkat. Nah, kayak contoh, kalau kita jajan gitu, anak-anak sekolah misalnya, kalau jajan di sekolah biasanya atau di kantin, kadangkala taruhlah kita beli keripik misalnya. Nah, keripik itu kadang-kala ya udah tinggal nanti kita lanjut ke kemasan. Dikemas hanya menggunakan plastik biasa tanpa ada embel-embel gitu. Nah, tapi ketika masuk di misalnya toko oleh-oleh ataupun di toko minimarket dan lain sebagainya, mungkin produk tadi orang akan susah untuk mengingat itu produknya siapa. Karena tidak ada desain yang mencirikan dari produk tersebut. Nah, makanya biasanya desain produk itu dibuat agar produk yang ingin dijual itu bisa menjadi lebih menarik, sehingga harga jualnya pun nantinya akan lebih memiliki harga jual yang lebih. Tuh. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh desain sederhana, karena ini judul produknya adalah sale pisang asli, maka di sini mereka menggambarkan pisang. Ya jelas ya, namanya juga sale pisang, pasti asalnya berasal dari pisang. Nah ini desain sederhana.
Jadi tergantung dari wirausahawan itu sendiri, mereka mau mendesain itu menggunakan apa. Seperti halnya Ibu sekarang sedang mengikuti bubble menjaring ini, lumayan ada cukup pengetahuan, tambahan pengetahuan bahwa desain itu ternyata bisa menggunakan Canva. Kemudian yang saya tahu itu desain hanya lewat mungkin Photoshop, kemudian yang lain-lain, ya sedikit banyak kita ada tambahan ilmu deh ketika kita mengikuti kegiatan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kemasan. Nah, kemasan produk di sini adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Nah, itu menurut Klimchuk dan Krasov. Kemudian kalau menurut Kotler, dia mengatakan bahwa pengemasan itu apa sih? Yaitu kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasar. Nah, kita bisa bayangin, agak unboxing produk ya. Saya pinjam produknya teman. Ini misalnya, kalau kita melihat kemasan, kalau yang berupa cairan ataupun itu biasanya identik menggunakan botol seperti ini. Nah, ini kemasan. Atau misalnya tadi Ibu katakan sebagai keripik yang kering-kering, misalnya biasanya orang menggunakan kemasan plastik dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat selanjutnya adalah apa fungsi kemasan itu sendiri. Nah, fungsi kemasan di sini adalah sebagai sarana untuk mewadahi produk agar tidak tercecer selama proses distribusi dari produsen hingga konsumen. Yang kedua, untuk melindungi dan mengawetkan produk dan melindungi produk dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, kemudian oksigen, benturan, kontaminasi dari kotoran dan mikroba. Lalu yang ketiga, sebagai identitas atau label dari produk yang digunakan untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk lain. Selanjutnya, untuk memudahkan perhitungan dalam pengiriman dan juga penyimpanan. Yang keempat, untuk memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Yang kelima, untuk menambah citra produk dan daya tarik pembeli. Yang keenam, sebagai sarana informasi dan iklan. Dan yang terakhir yaitu untuk memberi kenyamanan bagi konsumen. Itu. Permisi Bu Wahyu. Nah, itu fungsi kemasan. Bu Wahyu. Iya? Coba buka partisi. Oh, sudah. Lanjut lagi, Bu. Sudah. Iya. Jadi itu fungsi kemasan. Nah, kalau kita kayak benda cair seperti ini kan memang identik biasanya menggunakan botol ya. Menggunakan botol gitu. Nah, ya yang pertama yang jelas tadi seperti untuk melindungi, juga mengawetkan produk gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi yaitu mengenai jenis-jenis kemasan. Di sini kebetulan memang kalau untuk materi kewirausahaan itu cukup luas, tapi di sini Ibu hanya mengambil 2 jenis saja. Yang pertama itu menurut berdasarkan struktur isi. Nah, kemasan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Nah, misalnya ini tadi, kaleng susu, botol minuman, jadi air langsung dikemas. Nah, ini namanya kemasan primer. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Nah, tadi setelah kemasan ini, cairan dimasukkan ke dalam botol, dimasukkan kembali ke dalam kemasan seperti ini, berupa kardus. Nah, ini namanya
kemasan sekunder. Ketika dimasukkan seperti ini, maka akan yang di luar inilah yang dinamakan kemasan sekunder. Nah, yang ketiga ada kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Nah, kemasan tersier ini umumnya sebagai pelindung selama pengangkutan. Nah, biasanya kalau kita kemasan ini kan nanti disusun dalam jumlah banyak, nanti akan ada karton yang besar, biasanya seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kemasan tersier. Lalu yang selanjutnya itu berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contoh misalkan kita beli jus. Kalau kita beli jus biasanya ada gelasnya. Ini kemasannya disekali pakai. Kenapa? Karena ketika sudah kita buka, kita makan, isinya langsung dibuang. Itu bungkusnya. Kemudian yang kedua itu kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Nah, biasanya kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen. Misalnya tadi botol minuman, kayak botol hiu tadi, enggak. Biasanya masih dipakai lagi. Kalau saya kadang-kadang kalau masih bagus, kondisinya masih aman, biasanya masih saya gunakan lagi. Kemudian yang ketiga adalah kemasan yang tidak dibuang. Nah, kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Misalnya kaleng biskuit. Sering ya kita dengar kotak kaleng biskuit. Kadang-kadang suka nipu. Kalengnya biskuit monde misalnya, nggak taunya isinya rengginang. Nah, itu ya karena apa? Karena memang kaleng itu masih bisa digunakan kembali. Itu. Nah, itu jenis-jenis kemasan. Nah, ini gambar-gambar sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang ingin saya sampaikan. Contoh-contoh kemasan. Nah, ini ada gelas tadi yang langsung dibuang, kemudian ada kaleng, kemudian ada plastik, kemudian ada kotak. Itu. Nah, itu contoh-contoh dari kemasan. Nah, sampai di sini materi mengenai desain dan kemasan produk. Bu Wahyu, coba Ya, kan ibu kan jadi itu kan statusnya sekarang host kan, coba ada partisipan yang masuk di accept ya, diterima invite-nya itu, klik di partisipannya ya. yang mana Bu? Nggak, mungkin masih ada yang mau gabung gitu. Ibu klik di partisipan, statusnya kan ibu yang yang host kan sekarang, jadi ibu yang menerima partisipan dan enggaknya. Coba itu di accept. Sebentar. Kayak aku bingung deh. Oke, lanjut aja Bu. Oke, demikianlah presentasi dari Ibu Wahyu tadi mengenai desain produk dalam kemasan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berwirausaha bisa menggali atau mengambil ilmu dari sini ya, supaya supaya produk lebih menarik, kita harus menggunakan kemasan yang menarik ya. Jadi ada katanya kan jangan melihat benda dari luarnya aja, tapi sebenarnya kemasan itu juga menarik perhatian Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membuka kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Mana tahu ada pertanyaan, silakan tampilkan di kolom chat. Mungkin Bu Wahyu bisa mempersiapkan soal kuisnya ya Bu.
Bapak Ibu gimana? Oke. Ada yang mau bertanya? Boleh nggak Bu? Saya juga pengen bertanya nih. Silakan, Kira-kira Bu, kalau silakan, Bu Aisyah. iya, kalau zaman sekarang itu kira-kira ya, usaha itu usaha apa ya yang agak-agak gitu mungkin tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah tapi mudah mungkin untuk saya jalankan sebagai pemula. Tapi maksudnya untungnya juga agak lumayan kayak gitu, bukan misalnya kalau kita wirausaha kayak gitu kan untungnya kan sedikit kan. Kira-kira mungkin Bu Wahyu ada masukan ya, Oke. saran gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Sebenarnya, terutama kayak Bu Siti, kalau menurut saya amat sangat mudah untuk membuka suatu peluang usaha itu. Kita tahu bahwa referensi Bu Siti sebagai guru matematika itu justru akan membuka peluang yang cukup besar dalam dunia usaha, dan bahkan sebenarnya bisa tanpa menggunakan modal. Karena apa? Karena modal itu sendiri sudah dimiliki oleh Ibu Siti Aisyah. Dengan ilmu matematika yang Ibu miliki, pengalaman saya dulu sebelum mengajar, dulu sempat juga kita bisa kok buka usaha, misalnya bimbel seperti itu, yang mungkin menggunakan fasilitas yang kita punya aja dulu, dari hal-hal yang sifatnya simple, hal-hal yang sepele, yang penting sesuai dengan passion yang kita punya. Atau misalnya kita punya hobi lain, kita bisa menangkap peluang usaha itu dari hobi kita. Misalkan hobi kita masak. Nah, dari hobi kita memasak, kita bisa menyalurkan hobi tadi menjadi suatu peluang usaha juga. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan kewirausahaan itu semua orang sebenarnya bisa, tapi yang penting adalah kapan kita mau mulainya, kapan kita mau actionnya. Itu jujur saya sendiri walaupun sebagai guru kewirausahaan, kadang-kadang ketika memulai sesuatu karena ada kendala, walaupun sudah dijalankan misalnya usahanya, mungkin menjual produk orang lain ataupun apa misalkan, ya tapi kadang-kadang kalau usaha itu kita masih jalaninnya nggak serius, ya untuk perkembangan usaha itu sendiri memang akan cukup lama sih gitu. Mungkin itu Bu Ais. Kira-kira apa ya yang harus saya siapkan, tahap apa mungkin yang harus saya siapkan kayak gitu untuk memulai sebuah usaha. Gimana Ibu? Kira-kira apa ya, apa sih yang harus saya siapkan di awal saya mau memulai usaha seperti itu? Apakah saya harus ya, apa sih ya, kayak kalau yang pelajaran PPKN itu kan ada SWOT kayak gitu kan. Apakah kalau misalnya mau membuka usaha kayak gitu, apakah tahap-tahapnya harus apa ya yang harus saya lakukan ya? Kalau menurutku mungkin awal-awalnya kita biasanya udah punya siswa. Nah, sebagai sarana promosi mungkin biasanya anak-anak cenderung mereka lebih nyaman belajar dengan guru. Walaupun tidak semua, ada beberapa anak yang lebih nyaman dengan mungkin guru yang lain. Tetapi itu mungkin awal. Yang jelas ketika kita memulai usaha itu pasti harus ada fase di mana kita harus promosi. Nah, di promosi inilah nantinya berjalannya usaha itu, apakah itu bisa berhasil ataupun berhasil atau tidaknya ya tergantung tadi kita actionnya seperti apa, kayak gitu. Oke. Ada. Nah, saya rasa itu saja ya Bu. Bu Aisyah gimana Bu? Iya. Oke. Mari, Nanti saya harus privat ya ke
privat ya kalau mau memulai usaha itu mungkin sama nanti Ibu Wahyu ya. Ya, biar apa ya? Karena zaman sekarang itu kan mungkin kita perempuan bisa lebih dari apa ya, satu profesi juga kan. Yang Ya multitasking asal Bu yang ya. berlibat. Oke, terima kasih ya Ibu Wahyu atas jawaban dan sarannya. Iya. Oke, terima kasih kepada Bu Aisyah yang sudah menanggapi atas presentasi Bu Wahyu hari ini. Nah, kita akan lanjutkan ke kuis Bu. Bu Wahyu silakan share Ya. aja kuisnya. Sebentar. Oke, kita akan memulai kuis ya. Pakai kuisis kan Bu? Iya, pakai Oke. kuisis. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini silakan klik atau join ke kuisis myquizzes.com. Udah kelihatan ya Bu Siti? Maaf. Join myquiz.com. Belum? Udah masuk loh? Belum. Oh iya, sorry. Sudah Ibu? Belum juga Bu, belum masuk. Sudah dah. Oke, sudah. Oke, Bapak Ibu silakan gabung ke joinmyquiz.com dengan kodenya 822387. 387. Bapak Ibu yang hadir di room boleh masuk ke roomnya. Ayo mungkin Bu Ais, Bu Ilva boleh masuk. Oke, masih ada. Karena ini hari Jumat ya. Iya. Orang udah ngaji. Oke, sudah. Mungkin kita mulai saja. Takutnya nanti off lagi Zoom-nya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi di sini ada Verina, Ibu Verina ya. Iya. Ada Ibu Siti Hadijah, ada Ibu Marlina, makasih. Kemudian ada Ibu Umi. Next. Oke. Oh, ini baru masuk nih Ibu Feni. Mau ditunggu nggak nih Ibu Feni? Mau ikutan? Nanti kita Ibu keluar Feni lagi paling mungkin. nyambung lagi. Oke, Nah, lanjut. baik kita lanjut ya. Ya, mulai. Kita mulai, sudah masuk semua. Baik, kita mulai saja.
Sudah ya? Oke, selamat. Jadi kalau dilihat poinnya, yang teratas itu adalah Ibu Marlina, kemudian yang kedua ada Ibu Umi, yang ketiga ada Ibu Siti Hadijah, dan yang keempat adalah Ibu Verina. Terima kasih atas partisipasinya Ya, terima kasih juga pada Bu Wahyu. pagi Nah, ini. sesi ini sudah Mudah-mudahan diakhiri. bermanfaat. Sesi ini diakhiri dengan kuis dari Ibu Wahyu untuk menguji kita apakah kita menyimak materi yang disampaikan beliau. Nah, di sini saya mengucapkan mohon maaf untuk segala kekurangan yang terjadi di sini. Kemudian saya juga berterima kasih ya kepada Ibu Wahyu yang telah menyampaikan atau sharing materi tentang ini, tentang produk atau desain produk. Nah, saya sebagai moderator meminta maaf sekali lagi untuk segala kekurangan. Klik. Buka Bu, di mute. Sudah ya, sudah pada keluar ya. Sudah, nggak apa-apa, kita tinggal nutup aja, tunggu Bu Ais dulu. Tadi ke save nggak ya? Tersave-nya kayaknya tersave. Cuma saya juga ngerekam dari Faston kok. Nanti Oh. kita cek lagi. Nanti mungkin ada video yang kita potong-potong. Kita closing aja ya, tinggal closing. Saya tadi mau bilang sih, saya kembalikan kepada host. Udah mati. Iya. Iya. Oke, saya mulai ya. Belum ini kan sama kayak saya tadi mau nutup. Iya. Selesai kuis mau ditutup. Alhamdulillah kelar.
Bu Siti Khadijah, Ibu ada nggak apa sih ngerekam selain pakai Zoom gitu? Tadi soalnya pakai Bandicam tuh Saya ini pakai ternyata saya pakai Fastone, tapi ya kepotong-potong lah. Paling kita potong-potong lah nanti videonya yang agak ini dan pas nggak potong. apa-apa lah. Yang penting kan ada. Soalnya pakai Bandicam itu ternyata free-nya itu 10 menit. Jadi kita harus punya akun premium juga seperti itu. Ini saya kemarin dikasih cracknya, makanya bisa panjang rekam. Oh iya, makanya bisa panjang ya. Iya, Soalnya kalau benar memang kayaknya kalau nggak ada cracknya cracknya itu susah. memang hanya free itu 10 menitan seperti itu ya. Iya. Ini saya tutup dulu ya, nanti baru kita mau ngobrol Oke. kegiatan. Oke. Baiklah, demikian presentasi dari Ibu Wahyu. Bu Wahyu telah memaparkan materinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada host kita yaitu Ibu Siti Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sesi 1, 2, 3 akhirnya alhamdulillah sudah kita laksanakan semua webinar kita, dari mulai pelajaran sejarah, kemudian sesi 2-nya matematika, dan sesi terakhir kewirausahaan. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana, walaupun masih ada sedikit-sedikit trouble ya, harap maklum, ini baru pertama kalinya kita sebagai host, sebagai moderator, dan sebagai pemateri. Biasanya ikut Zoom dan Webex atau di Google Meet, pokoknya ngikut webinar itu kita hanya sebagai peserta. Dan alhamdulillah sudah terlaksana, jadi kita sudah bisa menggunakan ini seperti apa saja, sudah paham. Kita tutup ruang Zoom-nya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi dengan kesempatan webinar. Nanti kita akan laksanakan dengan webinarnya dengan yang lebih besar. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Siap. Makasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri dulu rekaman.